Halo minasang, ohayo gozaimasu. Selamat datang buat teman-teman yang minat untuk belajar bahasa Jepang. Ini saya coba berbagi buat teman-teman pemula yang biasanya teman-teman belajar menggunakan buku Mina Nihongo. Ada Mina Nihongo 1, ada juga Mina Nihongo 2. Kalau untuk modul kali ini yang akan saya bawakan adalah kita menggunakan ringkasannya dari Mina Nihongo 1 dan juga Mina Nihongo 2, atau buku ini biasanya teman-teman pakai untuk teman-teman yang mengikuti program magang Jepang melalui IM Jepang. Kalau di swasta kebanyakan sudah punya model sendiri atau mayoritas menggunakan buku Mina Nihongo. Jadi saya akan memberikan sedikit berbagi tentang materi-materi dasar, mungkin nanti juga bisa sampai tingkat lanjutan, tentunya dengan cara yang lebih simple, praktis, dan insya Allah teman-teman nanti bisa cepat hafal, bahkan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman nanti sudah berangkat ke Jepang atau mau ikut JLPT dan lain-lain. Jadi dalam bahasa Jepang itu tentunya ada hurufnya yang berbeda, ada bumponya atau pola kalimat, dan juga ada kanjinya. Tapi yang penting di sini nanti teman-teman bisa paham ketika menggunakannya, bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Tergantung nanti tujuan teman-teman untuk apa belajar bahasa Jepang. Apakah hanya untuk pengetahuan saja atau iseng-iseng saja, atau emang benar-benar ingin berkarir di dunia bahasa Jepang, atau ingin bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang, atau ingin menonton anime Jepang dengan tanpa adanya subtitle, atau teman-teman pengen lolos JLPT atau JFTS dan lain-lain. Tentunya yang akan saya bawakan ini adalah materi paling dasar. Jadi nanti kita mulai dari bab 1 sampai nanti kurang lebih ada 35 bab untuk materi dasar ini. Ini adalah ringkasan dari Mina Nihongo 1 dan juga Mina Nihongo 2. Baik, tanpa berlama-lama, jadi langsung saja kita mulai masuk pelajarannya. Namun ada aturan mainnya, yaitu nanti di setiap bab tentunya ada kosakata atau dalam bahasa Jepang disebut kotoba. Itu supaya teman-teman minasang semuanya bisa cepat hafal, cepat bisa menggunakannya, cepat paham. Nanti kewajiban teman-teman adalah menghafalkan kotobanya karena kosakatanya tadi, karena kalau tidak dihafalkan ini bahasa orang lain tentunya tidak bisa atau tidak akan bisa paham. Kalau grammarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama di bab 1 ini ada partikel wa, atau dalam hiragananya ditulis huruf H, tapi nanti dibacanya H. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan, bisa mengerti atau bisa paham di mana letak wa-nya dan seperti apa penggunaannya. Adapun nanti penjelasan dari wa itu seperti apa nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Yang pertama ada saya Agus. Dalam bahasa Jepangnya ditulis watashi wa Agusu desu. Ini adalah watashi wa Agusu desu. Saya adalah Agus. Jadi yang atas ini bisa juga ditulis saya adalah Agus, tapi kan itu terkesan bertele-tele atau kaku banget. Langsung saja saya Agus. Kalau diterjemahkan watashi wa Agusu desu. Nah, des di sini tidak usah diartikan karena ini des ini adalah penunjuk kalimat positif ataupun sebagai
pelengkap saja, penyopan saja, tidak ditulis pun tidak apa-apa. Nanti kalau sudah nyampe tingkat atas mungkin watashi wa Agusu, saya Agus, saya adalah Agus, nggak usah pakai des. Tapi kalau bentuk sopannya watashi wa Agusu desu, saya Agus, nama saya Agus, itu. Diingat wa itu yang ini saya bulat ini yang menjadi topik di bab 1 room 1 ini. Kemudian yang kedua ada saya Tanaka atau saya adalah Tanaka. Kalau bahasa Jepangnya watashi wa Tanaka des atau watashi wa Tanaka desnya nggak usah ikut. Saya adalah Tanaka. Jadi wa ini bisa diartikan adalah untuk mempermudah pemahaman kita. Watashi wa Tanaka des, saya adalah Tanaka. Watashi wa Tanaka, saya Tanaka. Selanjutnya teman-teman bisa, nah yang nomor 3 mungkin sudah bisa mengira-ngira sendiri. Saya guru, saya itu watashi, guru itu bahasa Jepangnya sensei. Berarti saya guru atau saya adalah guru di bahasa Jepang kan menjadi watashi wa sensei desu atau watashi wa sensei, saya adalah guru. Desnya ini penunjuk kalimat positif. Ya sedikit menyinggung apa itu kalimat positif, apa itu kalimat negatif. Sebenarnya kalau kalimat positif itu kan ya umumnya misalkan yang di sini saya Agus itu kan positif. Kalau negatifnya berarti saya bukan Agus gitu kan. Nanti ada kalimat negatifnya. Kalau saya Tanaka nanti saya bukan Tanaka. Itu kalimat negatifnya. Saya guru, saya bukan guru. Misalkan siang, bukan siang. Itu kan kalimat menyangkal atau kalimat negatifnya. Jadi des di sini menunjukkan kalimatnya ini kalimat positif. Yang contoh yang keempat ada saya peserta magang. Peserta magang itu adalah kensusei di sini. Karena kalimat positif, jadi watashi wa kensusei desu. Saya adalah peserta magang. Jadi di sini adalahnya nggak ditulis, maka saya peserta magang. Selanjutnya Tanaka-san. Tanaka-san itu saudara Tanaka. Nah ini saudara Tanaka guru. Saudara Tanaka adalah seorang guru. Maka ditulis dalam bahasa Jepangnya Tanaka-san wa sensei desu. Saudara Tanaka adalah seorang guru. Ya, artinya seperti itu. Tanaka-san, sang ini Tanaka itu nama, sang itu adalah kata panggilan atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa ditulis bapak atau saudara, saudari. Ini umum, sang ini sifatnya. Misalkan namanya Agus, jadi Agus Susang, itu untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri nggak pakai kata hormat seperti ini. Kalau Bapak Darto berarti Darto Sang. Kalau Bapak Yamamoto berarti Yamamoto Sang. Atau saudara Yamamoto Yamamoto Sang. Itu pakainya Sang. Kemudian yang keenam ada saudara Agus orang Indonesia. Ini kan Sang kan untuk orang ketiga. Agus Susang wa saudara Agus adalah Indonesia Jin. Jin itu orang. Indonesia Jin orang Indonesia des. Saudara Agus orang Indonesia. Agusu sang wa Indonesia Jin des. Saudara Agus adalah orang Indonesia. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat contoh yang lain. Misalkan saya orang dari Ponorogo. Nanti ini tinggal Indonesianya diganti Ponorogo. Watashi wa Ponorogo Jin desu. Saya orang Ponorogo. Misalkan ada lagi saya orang Lampung. Watashi wa Rampung Jin desu. Saya orang Lampung. Saya orang Sunda.
Watashi wa Sunda jindes, saya orang Sunda. Saya orang Jawa, watashi wa Jawa jindes. Saya orang Kalimantan, watashi wa Kalimantan jindes, saya orang Kalimantan. Saya orang Jogja, watashi wa Jogja jindes, saya orang Jogja. Kemudian yang lainnya bisa teman-teman ganti sendiri. Dengan watashinya ini bisa diganti dengan nama, atau di sini kan kata benda wa, kata benda des, kalimat positif. Kalau balik sini ini partikel wa, fungsi partikel wa. Jadi dengan membaca contoh ini tadi, wa itu letaknya di mana atau sebagai apa, teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri. Ini yang satu ini adalah contoh kalimat positif dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kalimat negatifnya seperti apa? Kalimat negatifnya yang des ini diganti menjadi dewa arimaseng. Nah, ini yang kedua, nanti masuk kalimat negatif, artinya bukan. Kalau di nomor yang atas tadi ada saya Agus, kalau negatifnya berarti saya bukan Agus. Saya Tanaka, saya bukan Tanaka. Saya guru, saya bukan guru. Saya peserta magang, saya bukan orang peserta magang. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Indonesia. Caranya seperti apa? Desnya tadi kita ganti dengan dewa arimaseng. Dewa arimasen artinya bukan. Contoh penggunanya seperti apa? Kita langsung masuk ke contoh kalimat. Tadi kalimat positif ada saya Agus. Saya Agus itu kalimat positifnya watashi wa Agusu des, itu kan dewa arimasengnya nggak ikut, tapi pakainya des. Nah, kalau bukan, desnya itu diganti dengan dewa arimaseng. Ini wa-nya di sini. Nah, yang wa ini dh arimaseng, wa-nya ini sama-sama dengan partikel wa. Di sini ditulis dibacanya h. H ini tulisannya dibacanya wa, bukan dh arimaseng tapi dewa arimaseng. Ini nanti di tingkat lanjutan coba akan kita bahas bahwa H ini adalah artinya bukan, wa itu kan menerangkan, jadi bukan loh gitu kan, bukan loh kalau dipecah-pecah nanti per bumpaunya. Tapi untuk dasar, untuk mempermudah nanti kita coba yang desnya aja diganti dengan dewa arimaseng, tulisannya dh arimaseng tapi dibaca dewa arimaseng atau ja arimaseng nanti. Saya bukan Agus, watashi wa Agusu dewa arimaseng. Saya bukan Tanaka, watashi wa Tanaka dewa arimaseng. Seperti itu ya. Saya bukan guru, watashi wa sensei dewa arimaseng. Guru kan sensei toh. Yang nomor 4, saya bukan orang Jepang, watashi wa nihongjin. Nihongjin itu orang Jepang. Dewa arimaseng, saya bukan orang Jepang. Kalau saya bukan Tono, berarti watashi wa Tono dewa arimaseng, saya bukan Tono. Kalau itu bukan sensei Tanaka. Nah, are itu kata tunjuk, nanti belum nyampe, nanti kita bahas sedikit demi sedikit dewa arimasengnya. Ini kita masuk ke kalimat positif dan negatif dulu untuk kesempatan malam ini. Mungkin besok bisa kita tambah ke bab 1 tapi dengan bumpo atau grammar yang lain. Sementara teman-teman bisa menghafalkan dulu untuk kosakata di bab 1 ini. Kosakata di bab 1 sendiri ada beberapa. Nanti bisa teman-teman catat satu persatu dengan cara menyekip-nyekip, silakan. Di sini ada anohito. Anohito itu orang itu. Kemudian Amerika, ini Amerika.
Indonesia artinya Indonesia, Indonesia Jin orang Indonesia, kemudian Indojin orang India. Jadi India itu Indo, Indonesia itu Indonesia. Di Jepang sering tertukar, anta Indonesia Jin desu ka, Indo Jin desu ka. Kalau kita bilang Indo tanpa pakai Indonesia nanti dikiranya orang Hindustan atau orang India. Di sini ada Oikutsu, umurnya berapa, kemudian Kaishain atau karyawan perusahaan, ada Gakusei atau murid, ada Kangkoku artinya Korea, ada Gambarimas artinya berusaha, ada Kambojajin artinya orang Kamboja, ada Kikai, Kikai ini Kikai mesin, ada Kikoku, Kikoku ini pulang ke negara, atau misalkan kita dari Jepang kemudian mau pulang ke Indonesia itu pakainya Kikoku shimasu, bukan pakai kairimasu nanti pemakaiannya. Di sini ada Kensuse yaitu peserta magang, ada Gomu karet, ada Sai umur, ada Jikoshokai, ini Jikoshokai artinya perkenalan, ada Jakarta Jakarta, ada Sensei guru, Daigaku universitas, Dare siapa, Chugoku Cina, Docira yang mana, Donata siapa, ini untuk menanyakan nama dengan bahasa yang halus. Misalkan tadinya kalau bahasa Jawa itu ada sopo, nanti ada sinten, ada saha, ada namina, asmane sinten, namanya siapa, dan lain-lain. Nansai itu sama dengan Oikutsu, umurnya berapa. Nihong Jepang, kalau Nihong Jin nanti orang Jepang. Ada Hatachi itu umurnya 20 tahun. Ada juga Nijusai desu, kalau belum tahu nggak apa-apa, sama aja. Ada Hito kemudian orang, ada Igirisujin, Filipinjin orang Filipin, ada Betonamujin orang Vietnam, Malaysia Jin orang Malaysia, kemudian Watashi artinya saya. Nah, jadi teman-teman nanti silakan yang belakang ini bisa ditulis per kotoba, insya Allah nanti saya teruskan sampai bab 35 atau 25, sehingga kalau hanya untuk lolos JFTS A2 atau untuk kosakata sehari-hari bahasa Jepang, insya Allah nanti sudah bisa menerapkan dan teman-teman bisa paham. Silakan kalau emang nanti berminat untuk mempelajari ini atau tertarik, bisa di subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini, dan juga bisa di share videonya ke teman-teman yang memang membutuhkan pendidikan bahasa Jepang secara gratis. Tis cukup subscribe dari dasar. Terima kasih, besok kita lanjutkan ke yang bumpo ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Minasang benkyou nakade muri na koto wa nai desu kedo toku ni gambari ga ichiban desu. Desu kara issho ni nihongo o gambate benkyou shimashou. Sugi no doga ni matete kudasai. Ja mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.